Shalom, damai di hati. Salam jumpa di hari ini, hari Rabu tanggal 9 April tahun 2025. Kita bersyukur hari ini boleh berjumpa dengan saudara-saudara sekalian, menikmati hari pemberian Tuhan dengan mengucap syukur. Dan marilah kita mengawali hari ini dengan beribadah, bersaat teduh bersama, lewat program Renungan Harian Keluarga yang disiarkan melalui YouTube Jemaat Gemim Maranatha Selatan. Saudara-saudaraku sekalian, mari dalam persiapan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, yang karena kemurahan-Mu memampukan kami untuk ada sampai hari ini. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh sehat kuat diberkati untuk menikmati hari pemberian Tuhan. Karena itu kami mau mengawalinya dengan beribadah bersaat teduh bersama. Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk memahami setiap maksud firman dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam Injil Matius pasal 27. Dibaca ayat 4b hingga ayatnya yang kelima. Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah, itu urusanmu sendiri. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita membaca, bahkan mendengarkan tema hari ini, suatu kalimat tegas yang bernada negatif, kita bisa membayangkan raut muka ketus dan emosi yang menunjukkan ungkapan egois dari yang menyampaikan ungkapan ini. Ungkapan yang disebutkan adalah ungkapan yang didengarkan Yudas dari para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi setelah ia menunjukkan penyesalan dan pengakuan akan keberdosaan setelah menyerahkan Yesus kepada mereka dengan upah 30 keping perak. Dengan penuh rasa bersalah, Yudas mengakui bahwa ia telah berdosa dengan menyerahkan darah Kristus yang tidak bersalah. Namun perlu dilihat bahwa ternyata pengakuan Yudas akan keberdosaannya ditujukan kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Dia mengakui kesalahannya, namun bukan kepada Allah. Ada banyak orang yang mengkhianati Kristus, tetapi masih berusaha membenarkan diri mereka dan keliru kepada siapa mereka memohon pengampunan. Sehingga banyak orang Kristen saat ini yang juga terjebak dalam situasi seperti Yudas. Respon negatif kemudian dari imam-imam kepala memicu rasa bersalah. Dan respon tindakan Yudas yaitu dengan mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menggantung diri, sebagaimana yang dicatat di ayatnya yang kelima. Dari sebuah ungkapan singkat, kita dapat melihat respon yang dihasilkan. Keluarga Kristen kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ungkapan egoisme melalui kata-kata atau kalimat-kalimat negatif bernada ketus, seperti tidak peduli. Bahkan kalimat hinaan dan kasar yang disampaikan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi mungkin juga kita sampaikan, bahkan kita perdengarkan dalam lingkungan keluarga, bergereja, bahkan bermasyarakat. Untuk masalah dan pergumulan orang lain, kita enggan untuk berempati dan peduli. Firman hari ini mengingatkan kita, sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita juga dipanggil untuk saling peduli dan berempati untuk situasi yang terjadi di sekitar kita, terutama di lingkup keluarga kita. Setiap anggota keluarga Kristen memiliki tugas dan tanggung jawab untuk saling membangun dan menguatkan dalam kasih yang nyata, terutama lewat setiap perkataan
ungkapan-ungkapan positif yang membawa berkat bagi yang mendengarkannya. Antara suami istri, orang tua anak-anak, bahkan dalam kehidupan berjemaat, pelayan khusus anggota-anggota kolom anggota jemaat. Kasih Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib mengajarkan kita untuk tidak berkata, "Itu urusanmu sendiri," melainkan berkata, "Saya peduli dan akan menolongmu." Tuhan memberkati firman-Nya, bahkan kita sekalian yang mau senantiasa melakukan firman itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini lewat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, kami memperlengkapi diri lewat kebenaran firman Tuhan. Di tengah kami menghayati, memaknai pengorbanan Yesus bagi kehidupan kami umat manusia, kami terus diingatkan dan diajarkan untuk menaruh sikap empati dan positif terhadap orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kami, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, berjemaat, dalam pekerjaan kami, kemanapun kami pergi dan berada. Karena itu Tuhan tuntun sertai kami, supaya setiap perkataan yang kami sampaikan senantiasa membawa berkat bagi kehidupan orang lain. Tapi pun apa yang kami pikirkan dan yang kami lakukan, itu senantiasa meneladani citra Kristus. Biarlah dalam hari-hari hidup kami, sebagai orang-orang yang telah ditebus lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, kami memaknainya dengan senantiasa hidup dalam pertobatan, melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kami pribadi bersama dengan keluarga senantiasa memuliakan Tuhan. Ungkapan berkat, ungkapan positif senantiasa kami sampaikan kepada mereka yang kami temui di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hari-hari hidup kami. Buat kami senantiasa mawas diri dengan berbagai perkembangan godaan yang dapat menyesatkan iman percaya kami kepadamu. Kami yakin dan percaya ketika kami berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan, kami tidak akan tersesat dan senantiasa berjalan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Karena itu ketika kami akan memulaikan setiap tugas aktivitas, kerja bahkan pelayanan kami di sepanjang hari ini, Tuhan berkati kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Anggota jemaat Tuhan yang bersyukur karena berhari ulang tahun pribadi bersama dengan keluarga, Tuhan berkati setiap sukacita yang boleh mereka rasakan menjadi kepujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi pun kami berdoa bergumul bersama dengan seluruh anggota jemaat Tuhan yang dalam gumul sakit, gumul duka cita, tapi pun dalam kebimbangan karena persoalan dan pergumulan kehidupan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam duka cita Tuhan hiburkan, yang dalam kebimbangan Tuhan pertetapkan iman percaya mereka. Biarlah kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya senantiasa ada dalam tangan kasih pengasihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap menyambut hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Diberkati Komisi Multimedia, setiap mereka yang terlibat di dalamnya pribadi bersama dengan keluarga ketika akan menjalani hari ini ada dalam pemberkatan Tuhan. Ini kami yang berdoa, yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.